Hey, halo, kembali lagi dengan Dul dan Bertekno, dan pada video kali ini mari kita bahas satu brand prosesor untuk komputer, ya, PC, laptop yang lagi naik daun banget belakangan ini, yaitu AMD. Kalau kita browsing sekarang di internetnya, prosesor mana yang paling baik antara AMD atau komputernya itu Intel, kemungkinan besar yang akan kita dapatkan itu adalah AMD, apalagi kalau dari reviewer independen ya, bukan dari iklan-iklan perusahaan. AMD itu udah bertahun-tahun kalah sama Intel dari segi performa. Nah, baru belakangan ini, tahun 2018, 2019, dan sekarang 2020, AMD itu bisa ngejar Intel dengan prosesor seri Ryzen 3000 dan 4000, yaitu prosesor yang generasi ketiga dan keempat untuk laptopnya. Ya, kenapa AMD itu bisa lebih baik dari Intel dari segi performa adalah karena sekarang fabrikasinya sudah sampai 7 nanometer, sementara Intel itu terus-terusan dari 2014 sampai kemarin 2019 itu habis-habisan di 14 nanometer. Baru sekarang yang Tiger Lake, yang laptop itu mau geser ke 10 nanometer. Secara umum, semakin kecil fabrikasinya, maka semakin banyak transistor yang dapat dimuat pada sekeping prosesor tersebut, dan akhirnya menghasilkan efisiensi energi yang lebih baik. Efisiensi energi yang lebih baik artinya prosesor tersebut dapat mencapai performa tertentu dengan temperatur yang lebih rendah. Artinya si prosesor itu tuh masih bisa dipacu lagi ke tingkat performa yang lebih tinggi. Selain itu, minimal untuk laptop dengan prosesor AMD itu biasanya lebih murah ketimbang laptop yang performanya setara dengan prosesor Intel. Buat Anda yang awam soal prosesor AMD, sebenarnya gampang gini. Jadi AMD itu mengeluarkan prosesor seri Ryzen, ada Ryzen 3, 5, 7, itu setara dengan core-nya Intel, yaitu Core i3, Core i5, Core i7. Di luar itu sebenarnya masih ada juga yang mungkin bukan buat konsumen umum ya, yaitu ada Ryzen 9, dimana kalau Intel ada Intel Core i9, dan juga kalau untuk yang lebih tinggi lagi performanya, AMD juga masih punya seri Threadripper. Juga prosesor AMD itu juga punya namanya Integrated Graphics ya, dimana kalau di laptop itu ada Radeon Vega 6, Vega 8, Vega 10, itu jauh lebih baik ketimbang integrated prosesor dari Intel. Sampai belakangan ini di mana Intel itu merilis integrated graphics yang performa itu bisa dibilang cukup jauh di atas punya AMD, yaitu Intel XT. Jadi karena saya membaca berbagai kehebatan dari AMD pada awal tahun 2020 itu, maka saya belilah ini HP Envy X360 13 inci dengan prosesor Ryzen 7 3700U, saya nggak menanggungnya, incer yang paling atas, RAM-nya 16 GB, storage 512 GB, bisa dilipat 360 derajat seperti ini, dapat stylus, lalu juga dapat dongle buat USB-C untuk ke eksternal monitor atau proyektor, dan pada harganya yaitu sekitar 14-17 juta, tergantung Anda belinya yang level mana. Bisa saya bilang itu sangat-sangat worth it. Apakah performanya sesuai dengan yang orang-orang lain bilang? Menurut saya, ya, AMD Ryzen itu menurut saya luar biasa. Core-nya banyak, sehingga untuk productivity seperti Office itu biasa saya buka tab Chrome itu sampai 10-20-an. Kalau udah lagi banyak pekerjaan, lalu Office-nya itu total dari Word, PowerPoint, dan Excel itu bisa sampai 15-20-an. Di belakangnya juga mungkin ada musik, atau di belakangnya juga kadang ada chat WhatsApp atau sebagainya, dimana itu lebih berat dibanding tab browser lainnya. Dan bisa dibilang ini sangat bisa menghandle kebutuhan saya. Untuk performanya itu saya bisa dibilang ya, no complain lah untuk harga segini, mantap banget. Dan untuk baterainya sendiri juga bisa tahan sampai sekitaran 4 jam kalau dalam kondisi kayak tadi ya, untuk settingan best performance. Dan kalau lagi nyantai, nggak banyak halaman yang terbuka, itu bisa sampai 6-7 jam, dan internet connect juga itu 6-7 jam. Dan buat saya itu udah luar biasa aja ketimbang dengan laptop saya sebelumnya, Surface Laptop yang generasi pertama dengan Core i7. Itu biasanya kalau udah tugas berat seperti tadi, paling cuma tahan 2-3 jam dan bakal panas sekali laptopnya. Sementara ini adem dan kipasnya juga nggak berisik. Jadi saya dari segi performa sangat-sangat puas.
Graphics cardnya juga bisa dibilang lumayan ya, itu bisa buat main CSGO itu bisa sampai 60 fps kalau settingan low dengan graphics Radeon Vega 10. Tapi kalau kita main misalnya yang lebih berat lagi kayak Devil May Cry 5 atau saya yang dulu sering main Apex Legends, itu bisa dibilang tersendat lah, apalagi kalau Devil May Cry 5 kalau udah masuk ke scene berat dengan banyak pemandangan, nah itu bisa turun sampai 5-10 fps, pokoknya parah sekali. Tapi ya ini bukan laptop gaming dan saya juga nggak banyak expect untuk soal itu. Tapi apakah saya puas dengan pembelian saya HP NVX 360 ini? Di luar komplain dari segi fisik, misalnya ini agak terlalu kecil buat saya armrestnya, sehingga kadang-kadang agak pegal juga nulis ya, seperti ini. Saya menemukan kalau prosesor AMD ini ada hal-hal yang sepertinya itu nggak saya temukan di Intel bugnya, tapi di sini ada. Waktu 2 bulan pertama saya memakai laptop ini, bisa dibilang bugnya itu nggak sedikit. Misalnya waktu saya play YouTube itu ada green tint, dimana videonya tiba-tiba jadi hijau, dan itu biasanya cuma berapa detik sih seperti itu, tapi setelah itu normal lagi. Tapi tetap menurut saya worth it untuk disebut. Masalah yang sampai sekarang masih ada itu adalah battery draining, dimana kalau misalnya saya tutup seperti ini lalu masukin tas atau jalan, kalau saya misalnya perginya mungkin 6-7 jam baru buka laptop lagi, itu baterainya bisa kurang sampai 10-20%an gitu. Artinya menurut saya sih connected standby-nya agak kurang. Ini Intel juga begitu ya, jangan salah. Tapi menurut saya untuk laptop yang kalau lagi terpakainya itu dia bisa lebih lama tahannya ketimbang laptop Intel, saya expect sebenarnya bisa lebih baik lagi lah. Masih soal standby, menurut saya ada juga masalah yang belum selesai sampai sekarang, itu adalah sekarang kalau saya matikan laptop ini, dia masih bisa nyala sendiri dengan input tertentu. Misalnya kalau saya misalnya pakai mouse stylus ini, kalau saya masih dalam posisi on lalu dimatikan laptopnya, dia nyala sendiri kan, mungkin karena mouse-nya. Cuma terkadang ini bisa menyala sendiri kalau misalnya di belakang di background itu sedang ada WhatsApp atau YouTube yang berjalan, dimana menurut saya sih harusnya mungkin prosesor itu bisa cukup pintar untuk menghadapi hal-hal tersebut. Di luar driver di skala yang lebih besar, menurut saya ada masalah dengan laptop yang prosesornya kayaknya AMD, dan ini bukan salahnya AMD sebenarnya menurut saya, tapi lebih masalah ke produsennya itu sendiri. Saya mendapat kesan kalau produsen-produsen itu belum cukup serius dalam menggarap laptop dengan prosesor AMD. Misalnya seperti ini, kalau kita lihat manufaktur yang mainstream seperti HP, lalu Dell, lalu Lenovo, lalu Asus, laptop kelas paling atasnya minimal untuk yang bisnis pasti masih dengan prosesor Intel. Hal ini sebenarnya wajar karena AMD itu baru naik daunnya, dimana kalau kita jadi manufacturer ya kita untuk produk yang paling mantepnya kita, itu flagshipnya, itu kita pasti pakai performa yang memang sudah terbukti bertahun-tahun. Ya, pasti pilihannya ya jelas Intel, meskipun mungkin performanya bakal kalah sama AMD, tapi dari segi reliability saya yakin juga Intel itu masih cukup punya nama lah untuk segmen atas. Efek sampingnya di sini laptop yang kelas menengah dan bawahnya itu sendiri jadi nggak terlalu dilihat dari segi detailnya ya sama si manufacturer. Saya ada 2 kenalan yang waktu itu saya pernah rekomend untuk beli laptop AMD, dan nggak tahu kenapa, mungkin memang dua-duanya kurang beruntung aja. Kedua laptop tersebut punya masalah. Masalah pertama adalah dari segi LCD, dimana sepertinya tuh kabelnya kayak kurang mantep. Itu sudah diperbaiki, dan itulah pentingnya kita punya garansi pas beli laptop. Dan yang kedua itu laptopnya itu baterainya draining terus, atau sepertinya agak longgar di sisi dalamnya, sehingga kadang itu suka mati sendiri. Mungkin ini masalah bad batch aja ya, dan saya yakin juga ada aja laptop Intel seperti itu. Cuma dengan data saya yang terbatas ini, kalau dari saya tidak mendapatkan kesan kalau manufacturer itu serius menggarap laptop AMD kelas tengah dan bawah. To be fair, sebenarnya masalah ini berangsur-angsur sama baik ya. Misalnya Lenovo mereka merilis laptop Legion
5, di mana ada versi AMD laptop Legion 5 dan versi Intel laptop Legion 5i. Artinya karena cuma beda di prosesor, minimal mereka memberikan quality control yang setara untuk dua laptop ini karena bentuknya persis sama, cuma beda di prosesor. Masalah terakhir yang menurut saya bikin AMD itu belum bisa menguasai pasar laptop pada tahun ini 2021 adalah karena ada beberapa fitur yang eksklusif untuk Intel seperti Thunderbolt, lalu QuickSync. Thunderbolt itu kalau Anda mau nyolok laptop Anda ke eksternal GPU, Anda butuh port Thunderbolt, dan sayangnya laptop AMD seperti tidak akan punya dalam waktu dekat, kecuali nanti USB 4 bisa mengubah keadaan itu. Lalu untuk QuickSync itu sangat dibutuhkan bagi Anda yang biasa ngedit video di Premiere, karena prosesor Intel punya QuickSync dan itu bikin editing jauh lebih smooth ketimbang dengan prosesor AMD yang kelasnya setara dengan prosesor Intel tersebut. Jadi dengan segala kelebihan dan kekurangan laptop AMD tersebut, apakah saya dapat tetap merekomendasikan laptop dengan prosesor AMD? Kalau buat saya pribadi, saya nggak terlalu masalah karena meskipun ada banyak bug yang saya temui, software update itu perlahan-lahan bisa menuntaskan bug tersebut, dan permasalahan-permasalahan tadi juga nggak setara dengan perbedaan harga dengan laptop Intel yang setara. Belum lagi biasanya udah beda harganya, laptop Intel juga nggak bisa perform lebih baik dan lebih adem. Jadi kalau buat saya, laptop saya berikutnya, kalau memang Intel itu tidak bisa menunjukkan prosesor yang jauh lebih di atas AMD, laptop saya berikutnya insya Allah tetap AMD lagi. Tapi kalau Anda itu nggak punya banyak kenalan orang-orang yang ngerti komputer, atau Anda pengennya itu ya nggak usah kencang-kencang banget dah laptop, yang penting stabil. Menurut saya Intel juga bukan pilihan jelek, apalagi sekarang sudah ada Intel dengan graphics card yang XE. Performanya pun yang generasi 11 sekarang sudah membaik, meskipun menurut saya tetap masih lebih worth it AMD. Singkat kata, untuk saat ini Anda akan mendapatkan apa yang Anda bayar. Jadi pilihlah sesuai dengan kebutuhan Anda, ketahui kelebihan dan kekurangan masing-masing merek, dan nggak usah fanatik terhadap merek tertentu. Oke, demikian saja review pemakaian AMD saya selama hampir setahun. Silahkan like video ini jika dirasa bermanfaat, subscribe jika tidak ingin ketinggalan video dari lembar teknologi lainnya. Saya Jul dan terima kasih telah menonton.